Pada sebuah dusun terpencil di pinggiran hutan, ada sebuah rumah tua yang nyaris tak pernah dihuni. Orang-orang desa menyebutnya, rumah di ujung kebun. Rumah itu dulunya milik seorang perempuan tua bernama Nyai Sirna, seorang dukun sakti yang terkenal akan kekuatannya. Banyak orang diam-diam meminta bantuannya untuk santet, entah untuk membalas dendam, mengunci jodoh, atau menyingkirkan musuh. Namun, semuanya berubah ketika Nyai Sirna meninggal secara misterius. Tubuhnya ditemukan membusuk di dalam rumah, dikerubungi lalat, dengan mata membelalak dan tangan mencengkeram udara kosong. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekat. Sampai suatu hari, Dika, seorang pemuda dari kota, datang ke dusun itu untuk mencari ketenangan. Ia menyewa rumah di dekat kebun, tanpa tahu bahwa rumah itu berdampingan langsung dengan tempat Nyai Sirna pernah tinggal. Malam pertama berjalan biasa saja. Angin malam bertiup lembut, suara serangga mengisi udara. Tapi pada malam kedua, Dika mulai merasakan keganjilan. Pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara ketukan dari jendela. Tok, tok, tok. Ia mengintip, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali tidur. Keesokan harinya, warga setempat memperingatkannya. Kalau tengah malam dengar ketukan, jangan dibuka, apapun yang terjadi. Kata Pak Maman, tetua dusun, dengan raut wajah serius. Dika, meskipun sedikit resah, mengabaikannya. Ia pikir itu hanya cerita kampung untuk menakut-nakuti orang baru. Malam ketiga, suara ketukan datang lagi. Tapi kali ini, bukan hanya dari jendela. Dari pintu belakang, pintu samping, bahkan dari bawah lantai kayu. Tok, tok, tok. Seperti ada banyak tangan yang mengetuk-ngetuk, memanggil-manggil. Dika mulai ketakutan. Ia membungkus dirinya dengan selimut, menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, semakin dekat. Dalam setengah sadar, ia melihat sesosok perempuan tua dengan rambut kusut menjulur dari bawah kolong tempat tidurnya, merangkak perlahan, dengan kuku panjang meneteskan darah. Ia berteriak, lalu pingsan. Pagi harinya, ia ditemukan warga desa tergeletak di halaman depan, matanya kosong, tubuhnya dingin. Pak Maman dan beberapa orang membawa Dika ke rumah kepala dusun. Setelah siuman, Dika menceritakan semua yang ia lihat. Pak Maman mengangguk, lalu berkata, "Itu bukan mimpi, Nak. Kau telah diganggu oleh Nyai Sirna. Ia mencari tubuh baru, untuk melanjutkan dendam dan kutukannya." Dika yang ketakutan meminta bantuan. Mereka akhirnya mengadakan upacara pembersihan adat di rumah tua itu. Menaburkan garam, membakar kemenyan, dan membacakan doa-doa. Tapi, saat api kemenyan berkobar, terdengar suara jeritan dari dalam rumah. Jeritan panjang, mengerikan, seakan-akan ada sesuatu yang tersiksa hebat. Dari atap rumah, muncul asap hitam pekat berbentuk bayangan perempuan, dan melayang ke arah hutan. Sejak malam itu, ketukan-ketukan aneh tidak terdengar lagi. Rumah tua itu dibiarkan kosong, dibiarkan membusuk dan dimakan rayap. Namun, sampai sekarang kadang-kadang, jika seseorang lewat di dekat ujung kebun saat malam tiba, mereka masih mendengar bisikan. "Aku belum selesai."